Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi addabana bisyari'atih wa amarna bittiba'i rasulih fi sifatihi wa akhlaqih. Asyhadu an la ilaha illallah al-qahiru fawqa ibadih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'utsu lisairi ummatihi. Allahumma fassalli wa sallim ala hadan nabiyil karim nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin amma ba'd. Ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah sekalian, baik yang offline maupun yang online, alhamdulillah kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menikmati jamuan Allah di hari Arafah ini, Yaumul Arafah yang luar biasa, hikmah dan manfaatnya buat kita semua. Semoga apa yang kita panjatkan, kita doakan, kita harapkan insya Allah diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini merupakan satu amal yang Allah Subhanahu wa taala lebih cintai untuk kita lakukan, yaitu amal di tanggal 1 sampai tanggal 10 bulan Zulhijjah. Sehingga sahabat ingin berupaya untuk membandingkan amal soleh di tanggal 1 sampai tanggal 10 ini dengan jihad fisabilillah. Walal jihad fisabilillah. Bagaimana dengan jihad berperang di jalan Allah? Apa kata Nabi? Walal jihad fi sabilillah. Sekalipun jihad fi sabilillah tidak bisa menandingi amal soleh yang dilakukan dari tanggal 1 sampai tanggal 10 Zulhijjah. Sampai-sampai akhirnya Nabi mengatakan bahwasanya illa rajulun kharaja min baitihi binafsihi wa bimalihi thumma lam yarji' min syai'in, kecuali amal yang bisa menandingi dari tanggal 1 sampai tanggal 10 Zulhijjah ini, kecuali apabila seseorang keluar berjuang berperang di jalan Allah dengan dirinya dan hartanya kemudian tidak balik lagi, itu yang baru bisa menandingi. Artinya hanya mati syahid yang bisa menandingi daripada amal soleh yang dilakukan dari tanggal 1 sampai tanggal 10. Masih ada kesempatan, kita hari ini di tanggal 9 dan nanti malam masih juga malam-malam yang bisa kita lakukan ibadah kepada Allah, sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Fajr, wal fajri walayalin ashrin wasyafi'i wal watri, dan seterusnya, demi waktu fajar maka ada 10 malam, yang 10 malam ini ditafsirkan oleh Ibnu Rajab dan Ibnu Katsir, ya, bahwa dua penafsir ini mengatakan 10 malam itu adalah 10 malam bulan Zulhijjah. Maka hadirin sekalian yang berbahagia, kita manfaatkan, kita maksimalkan sampai akhirnya kita masuk ke tanggal 10 bulan Zulhijjah, yaitu manfaatkan dengan sebesar-besarnya untuk kita bisa berkurban. Hadirin, menyangkut masalah kurban ini umumnya hanya fokus kepada apa yang sudah dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Padahal kita tidak hanya fokus kepada Nabi Ibrahim, sebab ada ayat di surat Ibrahim mengatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, laqad kana uswatun hasanah fi Ibrahim walladzina ma'ahu. Sungguh telah terdapat uswatun hasanah pada diri Nabi Ibrahim dan keluarganya, walladzina ma'ahu, dan keluarga daripada Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, makanya pada kesempatan ini kita akan memokuskan satu sisi dari keluarga Nabi Ibrahim, yaitu Nabi Ismail
Yang mohon maaf di berbagai kajian, di berbagai tausiah, ceramah-ceramah dan sebagainya, ini malah sosok pribadi Ismail ini kurang disentuh atau kurang dipaparkan. Padahal ini juga merupakan uswatun hasanah kita yang bisa kita ambil manfaat dan hikmahnya. Apa itu? Hadirin sekalian yang berbahagia, Nabi Ibrahim alaihissalam sungguh seorang ayah, pimpinan yang bisa menjadikan contoh bagi kita semua. Hal itu diungkapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifa wa lam yakun minal musyrikin. Bahwa Nabi Ibrahim itu sosoknya adalah sebuah pribadi yang di situ dikatakan umat. Umat ini dari kata bisa berarti umat sebagaimana laki umat, dan di sini bisa berarti umam. Umam itu imam. Imam itu pemimpin. Pemimpin itu yang patut dicontoh, ditiru. Maka Nabi Ibrahim adalah sosok pemimpin, katakanlah dalam hal ini pemimpin keluarga yang bijaksana, yang bisa memfungsikan dirinya sebagaimana seorang ayah, seorang bapak. Bagaimana dia membina keluarganya dengan baik. Walaupun pada satu ketika beliau jauh daripada keluarganya, tapi terus hubungan itu dijalin dengan baik. Maka hadirin sekalian yang berbahagia, dalam hal ini kita akan lihat betapa sosok Ismail yang menurut keterangan pada saat itu baru berusia, mencapai umur yang bisa berusaha. Itu terdapat dalam surat As-Saffat ayat 102. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Supaya nggak ngantuk, boleh kita baca bersama ayatnya? Oke, kita baca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Silakan. Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam anni azbahuka fanzur madza tara qala ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Dalam ayat ini dikatakan falamma balagha ma'ahus sa'ya, maka tatkala Ismail yang pada saat itu masih usia remaja mencapai usia as-sa'ya, mencapai usia sa'i. Halo? Mendengarkan saya? Belum pindah ke alam lain? Iya, jangan ya. Jangan pindah ke alam lain ya. Kalau pindah ke alam lain sama-sama kita doain ya. Bismika Allahumma ya bismika amut ya. Makanya jangan sandaran yang di belakang. Kalau sandaran cepat pindah ke alam lain ya. Baik. Jadi dalam hal ini ternyata di sini ada kata-kata sa'i. Umumnya orang ketika mendengar kata sa'i, apa arti kata sa'i? Sa'i itu dalam umroh atau haji, artinya sa'i apa? Berlari-lari kecil. Itu prakteknya, tapi arti kata sa'i dalam bahasa Arab dari kata sa'a, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, ada kata sa'i di situ, itu artinya usaha. Maka tatkala Ismail sudah sampai pada usia usaha. Usia usaha pada saat itu ukurannya ngangon kambing, mengembala kambing. Kira-kira umurnya antara 11 sampai 12 tahun, orang-orang zaman dulu itu sudah mahir dalam mengembala kambing. Karena wajar ya, orang-orang dulu itu 11-12 tahun tuh badannya sudah besar, tinggi besar gitu. Nggak kayak kita sekarang 11-12 tahun masih kecil kelihatannya ya. Iya. Baik, kita lanjutkan. Jadi usia sa'i, usia berusaha. Jadi yang namanya sa'i itu adalah usaha. Usaha yang dilakukan oleh Bunda Hajar, bunda daripada Ismail,
yang pada saat itu berada di padang pasir yang panas, tidak ada air, sehingga mohon maaf air susu bunda itu juga kering. Sementara bayi Ismail yang masih kecil itu minta air. Bayangkan di mana kondisinya lagi padang pasir, panas terik, Bunda Hajar tidak ada air susunya. Maka tanpa mengenal lelah, Bunda Hajar sa'i berusaha mencari air antara Bukit Sofa dengan Bukit Marwah. Mulainya dari sofa. Arti sofa apa? Ada yang tahu? Yang bisa jawab boleh pulang duluan. Sofa artinya? Sofia. Ya, silakan lihat di Google juga nggak apa-apa. Sofa, Sofia artinya bening, jernih. Jadi kalau usaha kita pengen mencapai marwah artinya apa? Marwah, ketinggian, keluhuran, kesuksesan. Maka kalau pengen mencapai marwah, sukses, harus dengan sa'i, harus usaha. Tidak ada sukses tanpa usaha. Tidak pernah ada sukses tanpa usaha. Sukses by proses. Prosesnya apa? Melalui sofa. Artinya, mulailah dari kebeningan hati kalau mau usaha. Jangan sampai kita mau usaha tapi mencelakakan orang lain, menjatuhkan orang lain. Ini usaha yang gak bakal berkah, gak bakal sukses. Maka mulailah Bunda Hajar usahanya mencari air dari Bukit Sofa. Kebeningan hati, kejernihan niat, sukses akan dicapai manakala kita niatnya lempeng, lurus. Innamal a'malu binniyah. Maka berjalanlah Bunda dari Bukit Sofa menuju Bukit Marwah. Subhanallah. Siapa yang sudah haji atau umroh pasti pernah mengalami sa'i, betul? Antara Sofa dengan Marwah. Nah, kebetulan ini ada lampu. Di tengah-tengah antara Sofa dan Marwah, ini ada lampu. Lampunya warnanya hijau. Maka di antara lampu hijau ini, disunnahkan bagi laki-laki ini untuk berlari. Rabbighfir warham wa takarram wa tazawwad amma ta'lam innaka ta'lam ma la na'lam innaka antallah al-a'azzul akram. Jalan lagi. Apa tuh hikmahnya tuh berlari itu? Ada yang bisa menjawab? Kenapa harus berlari? Tadinya berjalan, jalan cepat, tapi ini harus berlari. Artinya, kalau pengen sukses, jangan pula hanya berjalan. Jangan hanya cuma berjalan, apalagi mohon maaf, katanya informasinya, umumnya orang Indonesia itu kalau berjalan di sana, di Mekah, di Masjidil Haram dan sebagainya, itu nggak seperti negara-negara lain. Walaupun sudah tua, gemuk, itu wah semangatnya luar biasa. Tapi mohon maaf, kalau ibu-ibu kita atau orang tua kita, itu jalannya sambil kepo, lihat atas, terus selfie-selfie. Padahal itu nggak bagus. Yang diminta adalah berjalan cepat dan bagi laki-laki berlari. Untuk apa? Tingkatkan usaha kamu kalau pengen sukses. Jangan hanya itu saja. Jangan performa kinerja begitu-begitu aja. Tingkatkan dong kinerja performa Anda. Kalau pengen sukses, pengen levelnya naik, pengen grade-nya naik. Jangan begitu-begitu aja kerja-kerjanya. Pemimpin juga akan menilai, loh kamu kerjanya begitu-begitu saja, hanya jalan-jalan saja, tapi nggak ada upaya kamu untuk meningkatkan usaha supaya bisa sukses. Subhanallah. Ini pelajaran, ini hikmah. Begitu sudah berjalan, maka jamaah itu berusaha untuk naik ke atas Bukit Sofa. Sampai di atas Bukit Sofa, apa kata Allah dalam Al-Quran? Fawallu wujuhakum syatral masjidil haram. Kalaupun kamu sudah ada di puncak ketinggian, kesuksesan, jangan sombong. Jangan kamu merasa kamu sudah berada di atas.
Tetap palingkan wajahmu kepada Allah. Tetap palingkan wajahmu kepada Allah yang memberikan kesuksesan kepada kamu, yang memberikan kejayaan kepada kamu, yang memberikan sarana, kekuasaan, kepemimpinan untukmu. Jangan lupa. Jangan sampai ibaratnya apa? Kacang lupa kulitnya. Nah, seperti itu. Bagaimana selanjutnya? Kalau sudah di atas, apakah ada tempat di atas lagi? Tidak ada. Kecuali turun. Begitu turun, jalan cepat lagi. Begitu sampai di lampu hijau, lari-lari lagi. Berjalan lagi, nanjak lagi. Subhanallah. Itulah realitas kehidupan. Bahwa seandainya kita saat ini di bawah, yakin bahwa tidak selamanya kita di bawah. Manakala kita berusaha untuk meningkatkan kualitas kita, untuk meningkatkan daripada usaha kita, akhirnya insya Allah sampailah kita di atas. Dan kalau sudah di atas, ingat, jangan lupa siapa yang memberikan kesuksesan Anda. Berikan apa yang Anda miliki untuk berbagi kepada sesama. Karena pada hakikatnya keberkahan kita, keberadaan kita, kesuksesan kita itu tidak sendiri. Siapa kita? Bisa apa kita tanpa bantuan orang lain? Sebisa apa kita sampai kita sukses tanpa bantuan orang lain? Tidak ada. Maka sering kita mengatakan la haula wala quwwata illa billah. Baik, kembali kepada sosok Ismail. Masya Allah. Setidak-tidaknya ada 3 ciri daripada generasi Ismail. Apa yang sudah disampaikan oleh Ismail ke hadapan kita semua. Yaitu pertama, bahwa beliau adalah seorang anak remaja yang memiliki intelektual tinggi dan dibarengi dengan spiritual yang baik. Sebab kalau seseorang hanya intelektualnya tinggi, kecerdasannya luar biasa, tapi enggak memiliki aspek spiritual, tidak ada artinya. Buktinya, kita lihat bagaimana anak-anak yang cerdas, anak-anak yang pintar, tapi dia terlibat narkoba. Dia terlibat pergaulan bebas. Dia terlibat tawuran. Dan dia terlibat dalam hal judi online. Saya bicara bukannya tanpa data. Makanya saya butuh data ini. Subhanallah. Ternyata ada pengguna narkoba sejumlah 3,6 juta pengguna. 50%-nya berarti 1,8 juta orang itu berusia antara 15 sampai 24 tahun. Kita bisa bayangkan 1,8 juta ya, usia 15 sampai 24 tahun. Bahkan sejak tahun 2025 merambah ke pedesaan. Dan penggunanya perempuan desa. Tawuran terjadi di banyak tempat. Kasusnya dalam setahun mencapai 5.020 kasus yang mengakibatkan kematian. 5.020 kasus itu menyebabkan kematian dan harus menghabiskan waktu di penjara. Sedangkan BKKBN mengemukakan data seks bebas atau perzinahan 60% anak usia 14 sampai 20 tahun sudah melakukan hubungan seksual. Bahkan saya ceramah setiap bulan di penjara wanita di Pondok Bambu, Jakarta Timur. Ada seorang remaja wanita, artinya pemudi yang Masya Allah usianya di bawah 20 tahun, itu sampai dilaporkan sama pihak kelurahan di desa dia karena dia menggugurkan kandungannya. Karena terlibat daripada
hubungan seksual sebelum nikah. Dipenjara akhirnya si pemudi itu. Dan begitu juga si pemudanya dipenjara di tempat laki-laki, penjara laki-laki. Ini terjadi, saudara-saudara sekalian, bukan hoaks. Ini terjadi. Akibatnya terjadi kehamilan remaja usia 15 sampai 19 tahun. Perbandingannya dari 2026 ini yaitu apa? Bahwa itu mereka sudah melahirkan anaknya, jumlahnya 1.000 pemudi sudah menggugurkan kandungannya. Belum lagi judi online. Total pemainnya lebih dari 4 juta orang judi online dengan menggunakan HP. Usia kurang dari 10 tahun dari yang judi online itu 2%. Ya, 2% dari 4 juta berarti sudah 80.000 anak mengalami atau terkena perbuatan judi online. Usia 10 sampai 20 tahun, bayangkan 10 sampai 20 tahun itu mencapai 11%. Berarti sekitar 440 anak usia 10 sampai 20 tahun sudah terlibat judi online. Sedangkan usia 21 sampai 30 tahun itu sebanyak 13%, sejumlah 520 orang. Sedangkan total perputaran uang judi online, Anda mau tahu berapa? 327 triliun. 327 triliun. Yang tadi mayoritas dilakukan oleh anak-anak, remaja, dan dewasa. Nauzubillah min zalik. Maka dari itu, ayo. Bagaimana solusinya? Nanti 3 solusinya kita sampaikan. Sekarang kita masuk kepada karakter yang ketiga dari ciri Nabi Ismail atau pribadi Ismail. Yang kedua adalah bahwa pribadi Ismail adalah pribadi yang bisa diajak dialog. Dengan dia bisa mengungkapkan pendapat yang menakjubkan. Ismail alaihissalam memiliki kematangan berpikir dan kematangan jiwa. Sehingga dia memiliki kematangan berpikir yang sangat penting. Cirinya adalah dia bisa mengemukakan ide, pendapat. Subhanallah. Coba bayangkan. Kalau dia tidak dididik dengan kematangan intelektual dan spiritual, tidak mungkin akan mengatakan ya abatif al-ma tu'mar, wahai ayahandaku, silakan lakukan apa yang kau sudah diperintahkan oleh Allah. Tidak mungkin seorang anak. Coba anak sekarang kalau dibilang, "Nak, bapak ngimpi semalam mau menyembelih kamu. Kira-kira gimana pendapat kamu?" Apa kata anak sekarang? Kenapa nggak bapak duluan? Nah, gitu jawabannya. Kenapa nggak bapak duluan? Saya kan masih muda. Nah, itu. Ya, kematangan itu bisa diperoleh sekali lagi dengan bagaimana kita menciptakan generasi yang memiliki intelektual tinggi dan spiritualnya yang bagus. Yang ketiga cirinya adalah bahwa pribadi Ismail tidak mengklaim sebagai paling benar, apalagi merasa sebagai satu-satunya orang benar. Pada saat itu Ismail mungkin bisa menjawab sebagaimana anak-anak sekarang bisa menjawab. Artinya apa? Lah, ini udah nggak benar, Pak. Ini udah nggak benar, Pak. Masa seorang bapak menyembelih anak? Nggak mungkin, Pak. Saya orang intelektual tinggi. Saya berpikir ke depan, Pak. Bagaimana nasib anak-anak muda kalau seandainya ini terjadi? Tuh. Tidak merasa dirinya benar. Karena dia memiliki intelektual tinggi. Sedangkan mungkin saja anak-anak remaja sekarang intelektualnya tinggi tapi tidak dukung dengan kematangan spiritual kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka apa yang harus kita lakukan sebagai orang tua untuk mendekatilah minimal
daripada ciri generasi Ismail tersebut. Yang pertama adalah, ayo kita lakukan pembinaan secara personal kepada anak-anak kita. Kalau anak-anak kita sudah besar, arahkan kepada cucu-cucu kita. Pembinaan personal ini diatur dan dicontohkan. Artinya sudah disampaikan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Apa itu? Ada 5 kewajiban orang tua terhadap anaknya. Yang pertama, alimu auladakum alkitab. Ajari anak-anakmu sejak kecil Alkitab, Al-Quran. Sebelum dia kenal gadget, sebelum kenal handphone, yang sampai saat ini orang tua kewalahan bagaimana mengatasi anak yang sudah tidak bisa dilepaskan oleh handphone. Saya punya bukti betapa ada orang tua yang sejak kecil mendidik anaknya Al-Quran. Subhanallah, itu anak tidak seperti anak biasa umumnya. Anak itu sudah terbiasa dengan Al-Quran. Dan orang tuanya masih tetap memberikan kesempatan dia pakai handphone. Tapi si anak sudah tahu jadwalnya memakai handphone itu kapan. Subhanallah. Ini jangan sampai kita kecolongan. Ajari anakmu Al-Quran dulu. Dekatkan anakmu itu dengan Al-Quran. Sehingga usia-usia anak-anak 5 tahun, 7 tahun. Subhanallah. Kalau cucu saya datang, tugas saya cuma, ayo sudah tambahan hafal surat apa? Alhamdulillah Jidi. Jidi itu kakek. Alhamdulillah Jidi. Sekarang sudah An-Naba. Ayo baca An-Naba. Amma yatasa'alun 'anin naba'il 'azim. Masya Allah, senangnya kita. Cucu kita sudah tambah hafalannya. Tapi kamu sama umi kamu masih dikasih kesempatan handphone? Iya, Jidi. Masih, ya. Tapi ada waktunya. Subhanallah. Ini yang membuat anak memiliki kematangan intelektual dan spiritual yang tinggi. Apa yang kedua? Ini yang penting. Bagaimana anak-anak supaya terdidik dengan baik? Apa kata Nabi? Berikanlah rezeki kepada keluargamu dari rizki yang halal. Subhanallah. Kita nggak mungkin bahas 5-5-nya. Ini yang penting. Berikanlah rezeki kepada keluargamu dari rezeki yang halal. Karena rezeki yang haram itu tidak akan membawa keberkahan. Halal atau haram itu tergantung kepada 2 hal. Jadi haramnya sesuatu bisa karena zatnya. Zatnya yakin kita daging B1, B2 itu haram. Tapi cara memperolehnya juga penting. Bagaimana cara memperolehnya? Dagang halal, tapi kalau curang, kalau menipu, bisnis halal, tapi kalau caranya kong kali kong yang nggak benar, bekerja halal. Mencari barang-barang untuk perusahaan halal. Tapi kalau di situ ada unsur kong kali kong antara si penjual dengan si pembeli, itu tentu tidak halal. Ada komisi-komisi under table yang nggak dibenarkan secara syariah, sogok menyogok, itu bukan rezeki yang halal. Yang jelas-jelas yang halal itu insya Allah akan membentuk daripada akhlak yang baik. Keberkahan akan terjadi. Kata Allah dalam Al-Quran, "Falyanzuril insanu ila ta'amih." Hendaklah manusia memperhatikan dari makanan yang dia makan. Bukan hanya sekedar halal dan thayyib, tapi dari mana cara memperolehnya. Ini juga penting. Yang kedua, berikan pembinaan secara kolektif. Kenapa? Karena anak sangat bergantung kepada siapa bertemannya. Dengan siapa temannya? Kata Nabi, "Al-mar'u ala dini khalili." Seseorang tergantung kepada siapa bergaulnya. Kalau dia bergaul dengan teman-teman yang baik, insya Allah dia akan menjadi orang yang baik. Menjadi anak yang baik. Tapi kalau dia bergaulnya dengan yang tidak baik,
Anak-anak yang suka nongkrong-nongkrong, minum-minum, bahkan na'udzubillah tanpa kita ketahui dia memiliki kebiasaan dengan teman-temannya, mohon maaf, nonton video porno bersama teman-temannya. Ini bukan hoax, ini saya alami ketika saya memberikan tausiah ceramah di sebuah STM yang paling dikatakan yang paling buruk di Jakarta. Saya nggak mau sebutkan namanya. Begitu selesai saya ceramah, kepala sekolahnya mengapresiasi saya dalam arti, betul Ustadz, Ustadz sampaikan itu benar bahwa anak itu bergantung kepada siapa dia berteman. Kenapa Pak? Kami dari guru BP sudah melakukan screening kepada anak-anak STM ini. Ternyata ada satu anak yang terlibat dalam menonton video porno. Begitu orang tuanya dipanggil, orang tuanya tidak terima. Bahkan orang tuanya marah, bahkan ingin melakukan tuduhan balik, kecaman balik kepada pihak sekolah yang mencemarkan nama baik keluarganya. Tapi tetap kepala sekolah itu bilang bahwa anak ibu ikut terlibat dalam grup yang suka nonton video porno. Bayangkan itu. Orang tua sampai kaget bahwa anaknya di rumah baik-baik saja. Tapi ketika keluar, dia berkata kotor, dia berkata kasar, dan bahkan na'udzubillah dia menonton bersama-sama temannya video porno. Na'udzubillah. Yang ketiga, yang terakhir, mari kita ciptakan yaitu generasi yang bisa membangun suasana dialogis di rumah maupun di masyarakat. Agar mereka berpikir, bersikap dan berpendapat yang baik. Bagaimana caranya? Inilah peran kita sebagai orang tua. Kenapa kita bisa berbaik-baik bicara kepada klien kita, kepada teman kita, kepada rekan bisnis kita. Tapi terkadang orang tua tidak bisa berkata-kata baik dengan anak-anaknya. Tidak ada dialog yang baik, yang harmonis untuk anak-anaknya. Perhatikan kata Al-Quran. Ketika Nabi Ibrahim sebagai orang tua berbicara kepada anaknya. Apa frame kata yang diungkapkan? Ya bunayya. Ini kalimat pertama. Ya bunayya. Mohon maaf, kita sedikit belajar bahasa Arab. Kata-kata ya bunayya itu tidak sama dengan ya waladi, wahai anakku. Atau ya ibni, wahai anakku. Tidak. Kata-kata ya bunayya memiliki sastra yang tinggi. Halus betul. Jadi kata-kata ya bunayya itu kalau kita artikan, ya bunayya, wahai anakku yang aku sayangi. Yang aku sayangi. Itu ya bunayya. Bukan ya ibni, bukan ya waladi. Ya bunayya, wahai anakku yang aku sayangi. Artinya terjadi sesuatu transfer kejiwaan yang luar biasa. Wahai anakku sayang, bagaimana kabarmu? Bagaimana tadi di sekolah kamu? Tidak seperti orang tua yang lain yang ketika nanyain anaknya, gimana tadi di sekolah? Bagaimana? Kamu telat nggak tadi? Gimana belajarnya? No. Ayo. Jangan menunjukkan kita ini sebagai orang tua. Menunjukkan otoritas kita. Kekuasaan kita, aku ini bapakmu, aku ini orang tuamu. No. Ya bunayya, wahai anakku sayang, kesini sayang, ayo sini, ayo. Subhanallah. Apalagi terhadap putri, anak perempuan. Begitu juga anak laki-laki. Anak laki-laki yang tidak pernah mendapatkan pelukan dari ayahnya. Insya Allah itu anak yang akan keras hatinya, emosional. Jarang bapak-bapak itu memeluk anak laki-lakinya. Ini bukan masalah sensitif seksual, tidak. Tapi inilah peran kita. Ayo kita rangkul anak kita. Kita peluk. Alhamdulillah kalau di tradisi keluarga Arab seperti itu. Peluk terus cium pipi kiri, pipi kanan. Itu sudah tradisi kalau di keturunan Arab. Mari. Hal yang baik kita ambil. Jangan merasa, oh anak sudah modern, masa laki-laki kita peluk, kita cium. Nah,
Disinilah aliran kasih sayang, aliran hubungan antara seorang bapak dengan anak, seorang ibu dengan anaknya. Apalagi ibu, peluk itu anak laki-laki, Bu. Jangan nggak meluk anaknya. Kalau perlu sehari berapa kali peluk anaknya. Menunjukkan bahwa ibuku sayang sama aku. Kalau aku berbuat hal-hal yang buruk, bagaimana aku mengecewakan ibuku? Disitulah peran daripada kita sebagai orang tua. Subhanallah. Mudah-mudahan insya Allah apa yang kita bahas ini menjadi suatu perhatian buat kita semua. Dan mari kita jadikan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Dan juga keluarga yang bisa menjaga dirinya dan keluarganya dari api neraka. Ya ayyuhalladzina amanu ku anfusakum wa ahlikum nara. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Masih ada waktu 5 menit. Ada? Kalau tidak ada, sekedar pesan untuk Anda yang akan menjadi panitia kurban. Jangan sampai lagi kejadian-kejadian tahun yang lalu terjadi lagi. Yang pertama, Anda sebagai panitia, maka Anda harus menseleksi daripada hewan kurban yang diserahkan kepada Anda. Karena menurut hadis di kitab Riyadhus Shalihin, jelas hadisnya menyatakan bahwa hewan yang bisa dijadikan kurban adalah umurnya 2 tahun minimal, sudah kopak dia punya giginya, artinya sudah kuat giginya. Yang ketiga, tidak cacat, baik kupingnya maupun badannya bersih dari kuman-kuman, matanya tidak merah, menandakan bahwa kurban itu sehat dan layak untuk dikurbankan. Yang kedua, mohon maaf, ada hadis yang menyatakan bahwasanya kurban itu hewannya tidak boleh anggota daripada tubuh hewan tersebut diperjualbelikan. Jadi tidak boleh Anda sebagai panitia bilang kepada tukang potong, kita nggak ngasih upah ya, ambil saja itu kulitnya, ambil saja itu kakinya, atau ambil saja itu kepalanya. Mohon maaf, itu bagian dari hewan kurban yang nggak boleh diperjualbelikan. Sehingga kalau Anda sebagai panitia mau memberikan, berikan saja. Ada pendapat dari ulama yang mungkin bisa kita ambil, yaitu seandainya mau dijual karena tidak sanggup kita mengelolanya, dijual, tapi mohon maaf, uangnya dipergunakan lagi untuk kepentingan fakir miskin. Jangan jadikan kas masjid, jangan jadikan kas yayasan, karena itu berasal dari hewan kurban. Yang hewan kurban itu seperti zakat fitrah, harus habis. Jangan sampai dikomersilkan, atau nauzubillah, daripada jualan hewan kurban tadi, baik kulitnya maupun kakinya dijual, mohon maaf, dijadikan dana untuk makan-makan panitia pada saat pembubaran panitia kurban. Nauzubillah, tidak boleh, tidak boleh. Apalagi berikutnya, satu hewan kurban bisa untuk atas nama keluarga, tidak hanya untuk satu pribadi. Jadi dalam hal ini kalau bisa disampaikan bahwa ini bukan hanya atas nama pribadi saja, boleh bisa atas nama keluarga. Dan kalau dilihat hewan kurban apa yang paling disukai oleh Nabi adalah domba atau kambing. Nah, ternyata di kita kebanyakan malah lebih suka sapi. Padahal kalau menurut sunnah, Nabi SAW itu lebih senang berkurbannya hewannya adalah domba. Dan di Al-Quran sendiri, di surat As-Saffat, surat 37 ayat 107,
Itu disebutkan wa fadainahum bidzibhin azim. Kami ganti sembelihan kamu dengan satu ekor domba yang besar. Satu ekor domba yang besar menunjukkan pertama, satu ekor domba bisa untuk satu keluarga Nabi Ibrahim. Bahkan keluarga Nabi Ibrahim bukan satu tapi dua, karena dia memiliki istri dua dan dua anak. Yang kedua, domba itu menunjukkan domba yang gemuk. Maka kalau Anda berkurban, maka kurbanlah dengan satu atau dua ekor domba yang gemuk. Jangan Anda pergi ke tempat jualan domba, kambing, malah nanyanya, "Bang, yang paling murah mana bang?" Lah, nanyanya yang paling murah. Padahal ini adalah pengorbanan kamu, bukti kecintaan kamu kepada Allah. Sejauh itulah kamu berkurban. Kira-kira demikian? Sudah jam 1, tutup saja. Baik, mari kita sama-sama berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallim radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati rasulillah ajmain. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultani. اللهم تقبل منا صلاتنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وأضحيتنا يا الله برحمتك يا أرحم الراحمين. Ya Allah, mampukan kami untuk memaksimalkan sisa-sisa dari hari ke-10 daripada bulan Zulhijjah. Mampukan kami ya Allah untuk menghidupkan malam-malamnya dengan qiyamul lail. Mampukan kami siang harinya sibuk dengan amal soleh, terutama qiraatul Quran ya Allah. Ya Allah, mampukan kami, berikanlah rezeki kepada kami ya Allah, untuk dapat kami berkurban walau minimal satu ekor kambing ya Allah. Kami malu ya Allah kepada seorang ibu pemulung di pasar Keramat Jati ya Allah, yang 3 tahun menabung akhirnya bisa berkurban ya Allah. Bagaimana kami ya Allah, pekerja yang mendapatkan gaji yang cukup, alhamdulillah. Tapi ya Allah, bukakan hati kami, bukakan kesempatan kami, mampu ya Allah untuk berkurban di tahun ini ya Allah, ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, ya Rahman ya Rahim. Saudara-saudara kami yang saat ini berada di Arafah, ya Allah, lancarkan urusan mereka ya Allah. Kabulkan segala doa dan permohonan mereka ya Allah. Sehatkan mereka ya Allah, sehingga bisa menyelesaikan rukun haji mereka ya Allah. Ya Allah, kami yang di sini pun rindu sekali untuk datang ke tanah suci ya Allah. Kami sudah rindu untuk menginjakkan kaki kami kembali ke tanah suci-Mu ya Allah. Tawaf di Ka'bah, sa'i antara Safa dan Marwah, berziarah ke makam Rasul-Mu yang mulia dan para sahabat yang mulia ya Allah. Ya Allah, mudahkan urusan kami hingga sampai kembali ke tanah suci-Mu ya Allah. Mudahkan ya Allah urusan kami untuk ibadah kepadamu ya Allah. Apakah itu haji atau umrah ya Allah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.